Teman-teman, hari ini gue akan ngomongin tips tentang bagaimana caranya menjadi suami yang selalu keren. Tapi pastikan tips and trick ini kalian gunakan hanya kepada istri kalian, tentu istri yang resmi. Dan juga bukan kepada pasangan orang lain, oke? Karena berpotensi bikin pasangan orang lain baper. Yang pertama, pakai kacamata lebah, sudut pandang lebah. Jadi gini, pada saat gue menikah, gue sadar bahwa ketika menikah pertama kali tentu pasangan yang gue pilih adalah pasangan yang wow banget. Seolah-olah semuanya yang gue lihat hanyalah kelebihannya. Namun, seiring berjalannya waktu, gue menikah sudah di atas 5 tahun by the way, dan gue sadar bahwa dalam pernikahan, hasil sharing gue juga dengan banyak pasangan-pasangan lain yang lebih senior, mereka setuju bahwa dalam pernikahan itu ada beberapa tahun yang bisa dibilang cukup krusial. 5 tahun pertama, 10 tahun pertama, 15, atau bahkan sampai 25 tahun, itu pun masih bisa ada titik-titik krusial. Nah, gue sadar ketika menjalani pernikahan yang masih singkat ini, perlahan-lahan namanya manusia itu ada yang mulai namanya membandingkan. Melihat bahwa, kok rasanya pasangan orang lain bisa lebih baik ya? Kok istri si itu bisa begini ya? Kok istri gue enggak ya? Atau apapun lah itu. Sudut pandang itu umum terjadi di banyak pasangan. Oleh sebab itu, makanya gue pakai tips ini yang pertama kali, yang gue sebutkan pertama kali ini adalah selalu gunakan kacamata lebah. Why? Why is that? Karena gini, lebah fokus mencari madu. Yang bahaya atau yang banyak terjadi di banyak pasangan-pasangan muda adalah mereka menggunakan sudut pandangnya atau kacamatanya lalat. Lebah fokus mencari madu, lalat fokus mencari, kalian tahu sendiri jawabannya. Dan ini mengakibatkan ketika kita melihat pasangan kita sendiri, yang kita lihat adalah kelemahannya. Sulit sekali mencari kelebihan-kelebihannya. Itu kunci pertama, gunakan kacamata lebah. Dan gue ngomong ini bukan karena gue adalah orang yang paling ahli. Namun, ini adalah pengalaman gue pribadi selama menjalani pernikahan yang masih tergolong singkat ini. Yang masih di atas 5 tahun lah, belum ada 10 tahun. Dikit lagi 10 tahun. Dan gue sadar perjalanannya itu tidaklah mudah. Ada beberapa waktu di mana kita berantem atau berbeda pendapat. Dan itu normal. Yang paling penting adalah bagaimana cara kita melaluinya. Melalui titik-titik yang tidaklah mudah itu. Dan tips yang kedua yang ingin gue bagikan adalah tahu diri, teman-teman. Tahu diri. Untuk para suami yang mendengarkan video ini, yang menonton video ini, tahu diri. Kita sebagai suami seringkali menuntut pasangan kita untuk serba bisa. A, B, C, D, N, E, kita berharap mereka tuh bisa. Tanpa kita menyadari bahwa kita sebagai pasangan atau sebagai suami lupa upgrade diri. Kita menuntut pasangan kita harus makin keren, tapi kitanya tidak tambah keren, kitanya gitu-gitu aja. Jadi pastikan kalau misalkan kita ingin pasangan kita tambah baik, kita pun juga harus terus berusaha untuk menjadi tambah baik. Selain pinter cari duit, terutama para pencari nafkah di luar sana, ketika menikah, kita hanya fokusnya bagaimana caranya bisa menikah tanpa hutang dan lain-lain, bisa punya rumah dan lain-lain ya. Tapi dalam perjalanannya, tujuan-tujuan keuangan itu pun berkembang. Punya anak, punya rumah kedua, punya mobil, punya kendaraan, atau apapun lah tujuan-tujuan keuangan lainnya. Dan that's why selain pinter cari duit, kita pun juga harus bisa pandai dalam mengarahkan keuangan. Ya, tips and triknya banyak beredar di internet. Kalau misalkan males, bisa cari atau konsultasi langsung dengan financial advisor yang kalian percaya. Yang ketiga, suami harus bisa menjadi
partner diskusi. Bukan hanya sebagai pasangan yang mencari nafkah ataupun sebagai kepala keluarga saja, tetapi juga harus bisa menjadi rekan diskusi. Dalam perjalanan gue menghandle banyak klien, ada beberapa pasangan muda yang seringkali komunikasinya berjalan satu arah. Jika itu sudah disepakati, then it's okay. Namun, seringkali komunikasi satu arah ini mengakibatkan pasangan yang satunya yang hanya menerima itu lama-lama memendam kekecewaan ataupun ketidakpuasan. Nah, ini yang berbahaya karena bisa jadi ketika pasangan ini stres, dalam hal ini istri stres, takutnya dia malah curhat ke pihak lain yang salah sasaran, yang tidak bertanggung jawab ataupun ya kalian tahu lah maksudnya kan. Nah, yang keempat, gue sadar juga bahwa istri itu adalah tiang doa. Maksudnya gini, dalam berkeluarga, istri gue sering sekali berdoa dibandingkan gue. Gue tidak membanggakannya, titik dimana gue malas berdoa atau kurang berdoa, kurang rajin. Namun gue melihat bahwa istri gue ini lebih rajin berdoa dibandingin gue sendiri. Dan gue sadar juga bahwa ada banyak hal dalam kehidupan gue yang tidak akan bisa gue capai hari-hari ini kalau bukan karena dukungan istri gue, terutama dalam hal doanya. Nah, gue percaya banget bahwa istri itu adalah tiang doa, teman-teman. Kebayang kalau misalkan kita tidak menjaga tiang doa ini dengan baik, maka dia malah kita rusak. Tidak kita pelihara, tidak kita kembangkan dengan baik, malah kita rusak. Ini berbahaya. Dan yang terakhir, gue juga bisa bilang bahwa happy wife and then it's gonna be a happy life. Happy wife, happy life. Khusus yang satu ini gue mau ajak kalian mikir sedikit. Ada banyak pasangan yang suka menuntut kebahagiaan itu akibat dari perlakuan pasangannya. Gue akan bahagia kalau istri gue bisa begini. Gue akan bahagia kalau suami gue kasih gue begini. Padahal, kita harus bisa saling membahagiakan. Hanya orang yang bisa berbahagia, yang bisa menyalurkan kebahagiaan. Jadilah suami yang tahu cara berbahagia, agar pasangan kita pun bisa kita bahagiakan lebih baik lagi. Kalau kita cuma bisa menuntut pasangan kita untuk membahagiakan kita, maka kita sendiri yang bakal repot. Karena syarat kita untuk bahagia pun tergantung kepada pasangan kita. Ini yang nggak baik. Kalau misalkan dia juga lagi tidak bisa membahagiakan dirinya sendiri, bagaimana? Apa yang akan terjadi? Oke teman-teman, yang tadi itu semua adalah 5 tips bagaimana caranya menjadi suami yang selalu keren. Anyway, gue bagikan ini bukan karena gue merasa gue paling jago dalam hal menjadi suami, tetapi ini adalah pengalaman gue sekali lagi, dan gue sadar di luar sana tidak ada manual book how to be a perfect husband. There is not 101 good husband in the world, nggak ada. Oleh sebab itu kita saling menyempurnakan, kita saling berlatih, dan semoga setelah menonton video ini dan kalian membagikannya juga kepada suami-suami yang lain, maka kita semua bisa menjadi sebuah komunitas atau kumpulan suami-suami yang selalu bisa menjadi kebanggaan pasangan kita. Oke, thanks for watching. Bye-bye.